Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Rista dengan NIM 14251076 dari Prodi Teknik Kelautan Institut Teknologi Kalimantan. Jadi, saya di sini akan menganalisis anomali data perpipaan, pompa hisap, dan leher Venturi untuk memenuhi tugas UAS Fisika Fluida saya dengan dosen pengampu Bapak Ikro Prasetya. Nah, jadi yang pertama ini kita akan membahas tentang membongkar anomali data perpipaan, pompa hisap, dan leher Venturi. Nah, coba kalian bayangkan, dapat laporan data tekanan dari sistem pompa, dan kalian lihat tekanannya itu bernilai negatif, atau tekanan di pipa yang menyempit justru lebih besar dari tekanan masuknya. Nah, salah satu atau keduanya itu pasti melanggar hukum fisika yang sangat-sangat krusial. Nah, di video ini kita akan menjadi detektif fisika untuk membongkar anomali dan data perkiraan menggunakan tiga hukum, yaitu Poiseuille, Bernoulli, dan kontinuitas. Let's go. Nah, di sini senjata utama kita adalah hukum Poiseuille. Rumusnya Q sama dengan P kali delta P dikali R pangkat 4 lalu dibagi 8 viskositas kali panjang pipa. Yang paling penting di sini adalah R pangkat 4. Kalau jari-jari pipa dikecilkan setengahnya, maka debit itu jadi turun 1/16 dari semula. Bukan setengah atau bukan seperempat, tapi 1/16. Kalau data debit jauh melesat dari prediksi Poiseuille, itu sinyal data anomali. Nah, ini yang akan kita kupas tuntas selanjutnya. Oke, next. Yep. Untuk satu pompa hisap, apa sih sebenarnya yang terjadi di sini? Jadi di sini aku bakal jelasin. Anomali pertama, data menyebutkan ketinggian hisap pompanya itu sama dengan 10,5 meter. Bisa dilihat pada gambar, itu ada tingginya 10,5 meter. Nah, pompa hisap itu sebenarnya bukan benar-benar menarik air ke atas. Yang terjadi itu adalah tekanan atmosfer sekitar 101,325 Pascal yang mendorong air itu naik dari bawah. Jadi pompa itu hanya menciptakan vakum tersial di sisi masuknya saja. Nah, kita lanjut untuk pembuktiannya. Nah, selanjutnya, jadi tekanan di sisi masuk pompa itu dihitung. Jadi P inlet itu sama dengan tekanan atmosfer dikurangi rho dikali G lalu dikali tingginya tadi. Nah, kita masukkan angkanya. 101.325.000 dikurangi 998 kali 9,81 kali 10,5. Hasilnya itu negatif 1, negatif 1, negatif 1472 Pascal. Tekanan absolut tidak bisa bernilai negatif. Batas hisap maksimum tinggi maksimal sama dengan 101.325 dikur Batas hisap maksimum tinggi maksimal sama dengan 101.325.000 dikurangi 2.337 dibagi dengan. Oke, lanjut. Batas maksimal, tinggi maksimal sama dengan 101.325 dikurangi dengan 2.337 dibagi dengan 998 dikali dengan 9,81. Jadi hasilnya itu adalah 10,11 meter. Dalam praktik nyata hanya 6 sampai 8 meter. Jadi kesimpulannya tinggi sama dengan 10,5 meter adalah hal-hal yang sangat mustahil. Oke, kita lanjut. Untuk anomali kedua yaitu Sette Venturi. Nah, durasi. Untuk anomali kedua yaitu adalah Sette Venturi. Nah, anomali kedua ini data melaporkan tekanan itu di leher Venturi lebih besar dari tekanan masuknya.
Jadi tekanannya itu lebih besar. Nah, P2 sama dengan 2,30 kali 10 pangkat 5 Pascal, sementara P1 sama dengan 2,00 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini jelas sangat-sangat mencurigakan ya. Ayo coba kita buktikan secara sistematis. Nah, selanjutnya, pembuktian data anomali Venturi tadi, pertama, persamaan kontinuitas itu V2 sama dengan V1 dikali D1 dibagi D2 kuadrat sama dengan 0,50 kali 4 sama dengan 2000 sama dengan 2,00 meter per detik. Kecepatan telat naik 4 kali. Sekarang bernoli. Oke, P2 sama dengan 200.000 dikurangi setengah kali 998 kali 1871 dikurang sama dengan 198.129 Pascal. Tekanan harus turun, bukan naik ya. Jadi data P2 sama dengan 2,30 kali 10 pangkat 5 melanggar Bernoulli dan termodinamika. Koreksinya itu P2 sama dengan 1,981 kali 10 pangkat 5 Pascal lah ya. Jadi energi kinetiknya naik, energi kinetik turun, konservasi energi Bernoulli. Oke, kita lanjut untuk anomali debit tidak konservatif. Anomali ketiga dapat menyebutkan debit ditorat. Anomali ketiga ini data menyebutkan di debit torat Q2 berbeda dari debit inlet Q1. Ini bertabrakan langsung dengan hukum kekekalan massa. Nah, Q1 sama dengan A1 kali V1 sama dengan 9,82 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik per detik. Q2 sama dengan A2 kali V2 sama dengan 9,82 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik per detik juga. Debit harus sama di semua penampang. Data Q2 yang berbeda adalah anomali yang melanggar prinsip paling dasar mekanika fluida. Oke, kita next. Nah, dari tiga anomali yang sudah saya jelaskan tadi, mari kita koreksi kembali. Kita rangkum tiga anomali yang berhasil kita bongkar tadi hari ini. Pertama, tinggi HS tadi sama dengan 10,5 meter itu mustahil karena batas maksimumnya itu adalah 10,11 meter. Nah, yang kedua, P2 itu lebih besar dari P1. Itu sangat melanggar hukum Bernoulli. Koreksi jadi 198.129 Pascal. Ketiga, debit berbeda, melanggar kekekalan massa. Q itu harus 9,82 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik per detik di seluruh sistem. Oke, nah kenapa ini penting ya kita sebagai insinyur teknik lautan, kemampuan mendeteksi anomali seperti ini bukan sekedar nilai akademis aja ya. Jadi sistem pompa dan perpipaan yang salah baca data bisa berakibat fatal di kapal, di platform lepas pantai, atau terminal bahan bakar. Jadi tiga hukum sederhana ini, Poiseuille, Bernoulli, dan kontinuitas jadi senjata kita untuk menghitung nantinya ya. Nah, sekian dari saya, Bulan dari Stani 1425 1076. Semoga bermanfaat. Bye-bye.